Shalom, perkenalkan nama saya Davidson Konoralma, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, angkatan tahun 2022, jurusan Teknik Prodi Teknik Sipil, dengan NIM 222220103. Di saat ini saya akan membuat video presentasi tugas ujian akhir semester Agama Kristen dengan dosen pengajar Davis O. Pinenton, STH, MTA, dengan materi tentang abortus dan LGBT dalam perspektif PAK. Oke, next kita ke materi. Yang pertama, tentang pengertian abortus. Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebuah janin yang dapat hidup di luar kandungan. Lanjut, pemahaman abortus. Abortus merupakan bahasa Latin dari aborsi atau pengguguran kandungan yang berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim. Aborsi yang dilakukan secara sengaja seringkali disebut aborsi induksi atau abortus provocatus. Prosedur serupa dilakukan setelah janin berpotensi untuk bertahan hidup di luar rahim, juga dikenal dengan sebutan aborsi tahap akhir. Lanjut, pengertian LGBT. LGBT adalah akronim dari istilah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Akronim LGBT mengacu pada orientasi seksual tertentu. Sementara itu, akronim mengacu pada identitas gender seorang individu. Lanjut, tentang pemahaman LGBT. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Awalnya pada tahun 1990, LGBT digunakan untuk merujuk pada kelompok homoseksual dan transgender saja. Sekarang singkatan ini melingkupi lebih banyak orientasi seksual dan beragam identitas gender. Pengertian LGBT berkembang seiring waktu karena pengertian orientasi seksual dan identitas gender juga harus diperbarui. Hal ini sesuai dengan perkembangan ilmu sosial dan sains. Lanjut, berikut ini istilah yang melingkupi dalam LGBT. Yang pertama, yang dibahas tentang lesbian. Orientasi seksual dalam LGBT ini menggambarkan perempuan yang memiliki ketertarikan terhadap individu dengan jenis kelamin perempuan atau orang yang mengidentifikasi dirinya dengan gender perempuan. Artinya, seorang transpuan juga bisa dikatakan sebagai lesbian ketika tertarik terhadap transpuan lain atau individu dengan jenis kelamin perempuan. Transpuan adalah seorang yang berjenis kelamin pria tetapi mendefinisikan dirinya sebagai wanita. Lanjut, yang kedua yang dibahas tentang gay. Istilah ini sering dipakai untuk merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki yang saling memiliki ketertarikan satu sama lain, padahal lesbian juga termaksud dalam gay. Begitupun dengan individu dengan gender pria, terlepas dari kondisi biologisnya, yang tertarik dengan individu dengan jenis kelamin laki-laki yang bisa disebut gay. Lanjut, yang ketiga dibahas tentang biseksual. Seiringnya, biseksual hanya diartikan sebagai ketertarikan pada individu dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Padahal definisi ini kurang tepat. Biseksual menggambarkan ketertarikan pada setiap gender, tidak hanya perempuan atau laki-laki, tetapi juga transgender, gender biner, no-biner, dan lain-lain. Baik. Yang keempat, yang dibahas tentang transgender. Istilah transgender merujuk pada setiap orang yang memiliki ekspresi gender yang berbeda dari gender yang berkaitan dengan jenis kelamin atau kode genetik saat lahir. Seseorang bisa mendefinisikan dirinya sebagai transgender terlepas dari apakah
Ia sudah melakukan operasi ganti kelamin atau terapi hormon. Begitupun dengan individu yang telah melakukan perubahan identitas secara formal, menyangkut nama dan jenis kelamin. Kelanjut yang dibahas tentang pengertian PAK. Secara sepintas, pendidikan Kristen dapat saja diartikan sebagai pendidikan yang bercorak, berdasar, dan berorientasi Kristiani. Pendidikan Kristen memiliki pengertian yang sangat luas dan tergantung pada konteksnya. Menurut Robert W. Pasmino, mengatakan bahwa pendidikan Kristen merupakan usaha bersengaja dan sistematis ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai, sikap, keterampilan, dan tingkah laku yang bersesuaian atau konsisten dengan iman Kristen dalam rangka mengupayakan perubahan dan reformasi si pribadi, kelompok, bahkan struktur oleh kuasa Roh Kudus, sehingga peserta didik hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab, terutama dalam Yesus Kristus. Menurut Robert B. Holke, memberikan pengertian pendidikan agama Kristen sebagai berikut. Pendidikan agama Kristen adalah merupakan akal orang-orang percaya dan anak-anak mereka dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus melalui sejumlah pengalaman belajar yang dilaksanakan gereja, sehingga dalam diri mereka dihasilkan pertumbuhan rohani yang bersinambung dengan dijawetakan semakin mendalam melalui pengabdian dirinya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, berupa tindakan kasih terhadap sesama. Kolose 2 ayat 6-7 mencatat, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Lanjut yang dibahas berikut tentang hakikat PAK. Hakikat pendidikan agama Kristen seperti yang tercantum dalam hasil lokarya strategi PAK di Indonesia tahun 1999 adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam rangka mengembangkan kemampuan siswa dengan pertolongan Roh Kudus dapat memahami dan menghayati kasih Tuhan Allah di dalam Yesus. Lanjut yang dibahas tentang LGBT dalam perspektif PAK. Dengan tegas Alkitab menyatakan bahwa homoseksual dan hubungan seks yang tidak wajar, pengembaraan hawa nafsu yang memalukan, dan tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Homoseksual merupakan perbuatan dosa dan kekejian bagi Tuhan. Dan ini adalah beberapa ayat di dalam Alkitab yang melarang LGBT. Yang pertama, Imamat 18 ayat 22 mencatat, "Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu satu kekejian. Tuhan sudah jelas melarang persetubuhan laki-laki dengan laki-laki. Demikian juga sebaliknya." Imamat 20 ayat 13 mencatat, "Bila seseorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri." Perjanjian Lama mengatakan bahwa hukuman untuk pelaku LGBT adalah hukuman mati. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Jika ada kata yang salah dan kurang tepat, saya mohon maaf dan saya minta kritik dan saran yang baik dari teman-teman. Terima kasih. Shalom.